filosofi doa yang terkabulnya tidak selalu persis keinginan kita. Jadi tidak plek sesuai yang diinginkan. Kenapa sih kadang-kadang kita minta apa, dikasihnya apa? Kenapa orang berdoa itu kok tidak katanya Allah setiap berdoa dikabulkan? Iya, tapi banyak hal, banyak pertimbangan kalau dikabulkan semua malah tidak jalan. Perang antara Amerika sama Irak, orang Irak berdoa supaya menang, orang Amerika berdoa supaya menang. Itu kan tidak mungkin terkabul semua. Wah, dalam perang ini menang semua kan tidak ada. Ya mesti ada yang menang, ada yang kalah. Malah tidak masuk akal kalau menang semua. Yang satu berdoa, semoga engkau celaka. Ya engkau yang celaka. Itu kan nggak bisa bareng-bareng. Ada pasti. Dan Allah mengabulkan, itu pertimbangannya banyak. Kalau kamu kan pertimbangannya yang kamu pahami saja, sejauh yang kamu pahami. Ya Allah, melihat situasi ngaji kayak gini, saya berdoa semoga besok boleh ngaji ngerokok di dalam, duduk di depan. Misalnya, kalau saya tidak ngerokok, tidak bisa ya Pak. Cuma kalau di belakang ngerokok tidak kedengeran. Jadi saya berdoa semoga besok boleh ngerokok. Sementara temanmu yang lain, ya Allah semoga tidak ada yang ngerokok di dalam masjid, saya tidak betah. Loh ini kan dua-duanya berdoa, dikabulkan semua kan tidak mungkin. Tidak mungkin, oh di depan juga boleh, juga tidak boleh. Itu kan tidak mungkin, kontradiksi. Pasti ada yang dikabulkan, ada yang tidak. Atau mungkin dikabulkan setengah. Pertimbangannya banyak. Allah ngerti skupnya luas. Kamu minta ya Allah semoga aku lulusnya kumlot cepat, tercepat, terbaik gitu kan. Mungkin Allah mengabulkannya setengah. Ya setengah kumlot, setengah cepat, setengah baik. Ya, ya setengah-setengah itu ini loro berarti. Oke. Jadi Allah ngerti detail semuanya. Kita kan ngerti detail kepentingan kita saja. Jadi doa itu selalu dikabulkan, tapi pengabulannya tidak selalu versi kita, bisa versi Allah. Misalnya perlombaan apa, ya Allah aku minta menang, yang sini juga minta menang. Oleh Allah dimenangkan yang ini dibatalkan, nggak jadi menang, kalah. Ya Allah kok kalah ya? Mungkin Allah ngerti, kalau kamu menang nanti malah mudarat buatmu. Atau loh, kamu tidak tak menangin sekarang, sebentar lagi ada perlombaan lebih gengsi, menangmu besok. Itu Allah yang tahu kan. Kita ngertinya marah-marahnya hanya karena di pertandingan ini aku kalah. Makanya kalau nonton sepak bola Indonesia kok kalah terus, belum. Itu mungkin iya. Mungkin besok itu pertandingan yang lebih besar, yang lebih besar dari Piala Dunia, mungkin Indonesia menang. Kalau cuma Piala Dunia belum. Nah, itu kan yang ngerti Allah, kita tidak tahu. Iya. Oke. Jadi kadang-kadang kita ngertinya sekarang. Mungkin kamu nyari kerjaan di mana ditolak, kamu kecewa luar biasa, marah-marah kamu. Ya Allah, dosa apa aku? Kurang apa aku? Kan kamu gitu. Padahal mungkin bulan depan ada lowongan lebih bagus, gajinya lebih besar, malah bosnya jatuh cinta sama kamu misalnya. Jadi yang kemarin kamu sesali, kamu kutuk-kutuk, kamu alhamdulillah saya tidak masuk di yang kemarin, masuk yang sekarang. Tidak cuma dapat pekerjaan sak pabrik-pabrik. Loh, kenapa? Allah wawasannya jauh lebih luas dari kita. Pertimbangannya apa? Cintanya Allah sama kita.
Tidak cuma dari segi pengabulan, dari segi waktu juga kadang-kadang kita sudah berdoa lama tidak dikabul-kabulkan. Siapa sih kita? Saya ngasih contoh ini. Tiba-tiba tadi saya ingat ada Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu berdoa minta dikaruniai anak sampai usia 90 tahun. Baru istrinya hamil. Lo bayangke sampai Simba umur 90. Itu kan doanya di surat Maryam itu kan, Kul Rabbi inni wahanal azmu minni wasta'alar ra'su syaiba. Ya Allah, tulang-tulangku sudah mulai lemah, wasta'alar ra'su syaiba, dan rambutku sudah mulai menyala oleh uban. Walam akun bidu'aika Rabbi syakiyah, dan aku tidak pernah menemukan engkau mengecewakan orang yang berdoa padamu. Oh, itu kan rayuannya ada di sini. Jadi aku tidak pernah melihat engkau mengecewakan orang yang minta padamu, orang yang berdoa padamu. Wa inni khiftul mawaliya min warai, dan aku takut penerus-penerusku setelah aku nanti tidak ada. Wa kana mro'ati akhiron, sementara istriku sudah renta, sudah sangat tua. Gimana ini? Fahabli min ladunka waliya, maka berikanlah padaku min ladunka, dari sisimu, waliya, seorang penerus, seorang anak. Lo ini nabi lo ya, minta pada Allah, lama dikabulkannya, baru sampai tua baru dikabulkan. Apalagi kita, kamu tidak usah gaya, minta segera dikabulkan. Itu saya tambah itu. Ada cerita bahwa Nabi Musa itu bisa mengalahkan Fir'aun itu setelah berdoa sekitar 40 tahun, yang berakhir dengan tenggelamnya Fir'aun. Bayangkan 40 tahun itu lama. Kamu mungkin sudah lahir, sudah punya anak, baru musuhnya kalah. Jadi, dan Allah ngerti benar pola-pola pengabulannya. Hanya kita yang tidak paham. Makanya tidak usah marah-marah, tidak usah putus asa. Kalau Pak saya itu sudah berdoa bertahun-tahun tidak dikabul-kabulkan. Banyak contohnya. Bahkan para nabi. Allah lebih ngerti. Kenapa belum? Kenapa nunggu waktu? Kenapa tidak sekarang? Pada saatnya mungkin kalau mau segera ya bisa saja. Kan ada cerita, saya ingat hadisnya Nabi dulu zaman saya sekolah sering diceritain itu. Hadis tentang 3 orang yang terjebak dalam gua. Itu kan, ini butuh pengabulan segera, karena kalau lama-lama kacau. Jadi 3 orang laki-laki, ini yang cerita Nabi sendiri ini. Kalau di Bukhari Muslim itu ada hadisnya panjang sekali. Nabi sekali-sekali Nabi juga mendongeng pada sahabat-sahabatnya. Jadi suatu hari ada 3 laki-laki jalan-jalan, hujan. Ketika hujan mereka berteduh dalam gua. Tiba-tiba ada longsor, batu jatuh pas di depan gua. Wah, mereka tidak bisa keluar, sudah 3-3-nya. Satu-satunya yang bisa dilakukan hanya berdoa. Akhirnya disepakati, ayo kita masing-masing berdoa giliran untuk merayu Allah biar mengabulkan doa kita. Masing-masing ceritalah kebaikan yang pernah dilakukan secara ikhlas. Kayak gini bisa, strategi bisa dipakai. Kalau bahasa lainnya ini berarti berdoa dengan wasilah amal baik. Jadi orang pertama cerita, ya Allah, mohon pintu goanya dibukakan, saya mau keluar. Masa tidak sayang saya? Saya itu dulu pernah. Jadi saya itu penggembala kambing, punya anak kecil-kecil dan merawat 2 orang tua.
Setiap kali pulang menggembala, saya perah susu kambing, saya kasih susu 2 orang tua saya, baru anak-anak saya. Urutannya selalu begitu. Nah, suatu ketika pulang dari gembalaan, mau ngasih minum orang tuanya sudah tidur. Anak-anaknya masih bangun. Tapi karena menghormati orang tua, dia nunggu orang tuanya sampai bangun. Anak-anaknya sudah minta susu, tidak boleh. Orang tua dulu. Ditunggu sampai subuh baru orang tuanya bangun, anak-anaknya. Setelah ngasih orang tuanya baru anak-anaknya. Ya Allah, aku melakukan ini karenamu, ikhlas karena aku ngerti pahalanya menghargai orang tua. Kalau memang engkau berkenan, tolong bukakan pintu gua. Akhirnya pintu gua buka sedikit. Ini yang cerita Nabi. Cuma masih belum bisa untuk keluar, wong cuma sedikit. Orang kedua tampil. Doanya sama, cuma dia pamer, ya Allah, satu ketika aku jatuh cinta pada anaknya pamanku. Ini perempuan cantiknya luar biasa. Cuma waktu saya dekati, waktu mau saya ajak iya, ya bahasanya memang diajak itu. Bukan nikah loh ya, diajak memang. Terus dia bilang, kamu tidak boleh menyentuhku sebelum ngasih uang 100 dinar. Aku terus nyari uang, ya Allah, sampai dapat 100. Begitu dapat, tak kasihkan ke dia. Masuk kita ke kamar, tinggal eksekusi. Iya. Tiba-tiba dia bilang, loh, kamu kok nekat berani gini, apa kamu tidak takut sama Allah? Saat itu juga aku sadar, ya Allah, dan meskipun kehilangan 100 dinar tidak apa-apa, karena aku ingat padamu. Terus pergi. Jadi kalau yang saya lakukan ini mendapat ridhomu, engkau berkenan, bahwa ya Allah tolong digeser dikit aja lagi. Digeser lagi, tapi masih kurang. Untuk 1 orang masih belum bisa. Akhirnya orang ketiga, kalau dia pamer, ya Allah, saya itu punya banyak pegawai. Suatu ketika saya ngasih gaji ke mereka, ada ketelingsut 1 pegawai belum saya kasih gaji. Terus semuanya pulang kampung. Nah, gaji untuk pegawai yang 1 ini, karena saya kan bisnismen, daripada ini uangnya nganggur, saya belikan ternak, belikan sapi. Ternyata sapinya beranak, terus jadi banyak. Jadi bisa gembalaan. Nah, satu ketika pegawai yang ketelisut tadi datang. Dia ingat bahwa gaji saya dulu belum dibayar. Nah, karena dia minta gaji dan saya sadar bahwa dulu gajinya tak pakai beli sapi, maka saya berikan semua yang ada di peternakan itu, bahwa itu hakmu semua. Jadi karena dulu uangmu saya pakai beli sapi. Oleh karena itu ya Allah, ku berikan pada dia semua. Kalau engkau berkenan, ridho dengan yang kulakukan ini, mbok coba dibuka dikit pintu depan gua. Dan saat itu juga terus terbuka, bisa lewat 1 orang, akhirnya keluar semua. Ini contoh doa yang ingin segera dengan wasilah amal baik. Ya sekarang tinggal kalian mau memamerkan apa pada Allah seandainya berdoa? Ada nggak amal dahsyatmu yang Allah sampai bilang wow itu? Oke. Kalau nggak ada ya berarti ya lakukan amal baik sebanyak-banyaknya, terus berdoalah. Mungkin kamu tidak menyebut pun Allah tahu kebaikan-kebaikanmu. Oke. Terus kalau ini istilahnya psikoterapi doa. Psikoterapi doa itu bagaimana mengelola doa agar jadi kekuatan menyembuhkan secara psikis. Ini yang saya sebut berdoa yang serius tadi. Efeknya terhadap dirimu, kalau katanya Kiki tadi, dia mengubahmu. Jadi perhatikan rentetan-rentetan itu, nanti lakukanlah. Sebelum berdoa, tegaskan dalam dirimu kelemahanmu, bahwa aku ini lemah ya Allah, aku ini tidak berdaya, Engkau yang Maha Kuasa.
sadari kekuasaan Allah, bahwa dialah tempatmu bersandar satu-satunya. Tahap kedua, setelah itu baru tahap ngobrol, curhat sama Allah. Ungkapkan segala galaumu. Mungkin diawali dari munajat tadi. Jadi pembukaannya zikir, dilanjutkan kemudian munajat, kemudian baru minta permohonan. Setelah itu tunggulah hasilnya. Cuma menunggu dalam rojak, penuh harap pada Allah. Baru yang terakhir tawakal. Jadi kalau diurut, zikir, munajat, kemudian doa, rojak, tawakal. Dan ini rentetan doa yang tidak hanya fokus pada terkabulnya yang diminta, tapi juga kesembuhan jiwa. Kalau setiap berdoa kamu begini, hidupmu lebih tentram. Karena kamu setiap berdoa menegaskan bahwa kamu ini memang lemah. Jadi kalau ada macam-macam banyak masalah, kamu tidak galau karena ya memang kita manusia, banyak kelemahan, ketidakberdayaan, keterbatasan. Jadi itu, setelah itu baru kamu keluhkan persoalanmu lewat munajat tadi. Kayak Abu Nawas itu, ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Ya Allah, aku ini bukan ahli surga jelas. Potonganku semacam ini nggak pantas belas kalau masuk surga. Cuma aku nggak kuat kalau masuk neraka. Kena angin aja saya masuk angin, apalagi masuk neraka. Misalnya wala aqwa ala naril jahimi. Ini kan namanya munajat. Jadi ada retorikanya bertemu Allah. Setelah itu baru permintaan, maka ampunilah dosaku. Fa'innaka ghafirudz dzambil azim, karena engkau adalah pemberi ampun yang maha agung. Nah ini kan dengan kalimat-kalimat ini jiwa bisa tersembuhkan, tentram, nyaman. Hidup itu kan kalau punya andalan yang luar biasa dan kita sadari bahwa yang kita andalkan yang luar biasa itu selalu dekat dengan kita dan akan selalu melindungi kita dan anytime siap membantu kita, harusnya kita tentram. Kesadaran ini yang harus kita hidupkan terus. Tidak perlu sumpek, tidak perlu galau. Ya hari ini kan banyak hal-hal yang bikin kita galau. Berdoa. Ada kesumpekan apapun berdoa. Dengan rentetan ini tadi. Untuk menyembuhkan jiwa kita. Oke. Adab. Kalau ini adabnya. Jadi kalau kita berdoa ya jangan asal. Yang pertama ikhlas, itu pasti. Memintanya hanya pada Allah. Kemudian jangan dijujuk, jangan tiba-tiba ya Allah kayak tadi ya Allah lulus ya Allah, tahun ini lulus ya Allah. Enggak. Diawali dari pujian. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Atau ya alhamdulillahirabbil alamin. Engkau ya Allah yang satu-satunya layak dipuji. Kalau kita, kalau aku, apalagi tidak pantas sama sekali dipuji. Karena apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Terus sholawat pada Rasulullah. Sebutlah kekasihnya. Sebutlah jembatan kita yang bisa mendekatkan kita sama Allah. Setelah tahmid, setelah pujian, terus sholawat. Setelah itu kalau bisa diawali dari mohon ampun, bertobat. Tapi bertobat yang serius ya, bukan tobat yang basa-basi. Saya tobat ya Allah, saya tobat. Kalau besok lagi mohon dimaklumi, itu basa-basi. Jadi tobat yang serius, janji tidak akan memaklumi. Terus menghadirkan hati, tadi sudah dijelaskan, yakin dikabulkan, pasti tidak memaksa dan terburu-buru. Awas ya Allah, kalau tidak dikabulkan hati-hati. Nah, tidak boleh.
Jangan ngancam-ngancam, jangan maksa-maksa, jangan nyusu-nyusu. Nyusu-nyusu itu memburu-buru Allah. Segera ya Allah, segera. Kalau bisa 3 jam setelah ini ya, tidak apa-apa. Itu namanya nyusu-nyusu. Besok pagi ya Allah ya, besok pagi. Itu namanya nyusu-nyusu, tidak sopan sama Allah. Serahkan semua pada kebijaksanaannya Allah. Kapan dikabulkan, waktunya sebesar apa, serahkan semuanya pada Allah. Terus tadi ya, tidak mendoakan yang buruk-buruk untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Kalau untuk diri sendiri mungkin jarang, tapi sering kita mendoakan jelek untuk orang lain. Tidak beradab. Jadi adabnya doa itu ya mendoakan yang baik-baik untuk siapapun. Kalau ada temanmu misalnya menurutmu salah atau keliru, doakan biar dia sadar dan kembali ke jalan yang lurus. Meskipun tidak harus kamu ucapkan di depan dia. Saya doakan kamu dapat hidayah. Ya. Kalau ini nggak mendoakan, itu namanya ya semoga engkau sadar ya gitu. Nah, itu tidak mendoakan. Ya kalau memang menurutmu salah, kamu menghadap ke Allah. Ya Allah, ini sahabat saya, aku sayang padanya. Bukakan hatinya, tunjuki dia jalan yang lurus. Tapi nggak perlu kamu cerita-cerita di depan dia, nanti itu dianggap melecehkan. Jadi tidak mendoa yang buruk apalagi orang lain. Dan rendahkan suara, tidak usah teriak-teriak. Ya kecuali imam biar jamaahnya kedengaran. Kamu tidak usah di kamar kos sendirian. Ya Allah, nanti ya lanjutannya itu tidak memberatkan diri dengan bersajak. Saya minta padamu ya Allah yang maha kuasa, kemudian untuk mengampuninku yang serba lemah, sehingga semuanya beres. Oh, ini harus A lagi nih apa ngono. Gak ada yang maksa, harus puisi, harus bersajak. Itu nanti kamu mikirnya jadi tidak karu-karuan. Tidak usah maksa yang puitis, tidak usah maksa yang bombastis, tidak usah. Wong berdoa itu keakrabanmu sama Allah. Jadi tidak usah sibuk dengan sajaknya, tidak usah sibuk dengan kalimat-kalimat bagusnya. Karena yang lebih penting adalah hadirnya hati. Tawaduk, khusyuk, khauf, roja. Ini situasi batinnya. Tawaduk itu tunduk, khusyuk itu kestabilan batin, khauf itu takut, roja takut dimurkai Allah, penuh harap akan rahmatnya Allah. Nah, yang selanjutnya ini menentukan juga untuk terkabulnya doa. Kalau masih ada haknya orang lain yang engkau pegang secara tidak sah, kembalikan. Kadang-kadang orang tanya saya, Pak, berdoa lama tidak dikabul-kabulkan. Coba diteliti, ada ndak haknya orang lain yang terikut, atau mungkin ada kesalahanmu pada orang lain yang jadi ganjalan. Mintalah maafnya dulu. Kemudian bersih dari makan minum kepemilikan yang haram. Jadi satu ketika Ali bin Abi Thalib itu memaki orang yang istighfar sembarangan. Jadi kan banyak sekarang orang ada apa-apa, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim gitu kan. Terus dimaki. Ali bin Abi Thalib pakai kalimat hakilatka ummuka. Hakilatka ummuka itu ya semacam makian. Jadi beratnya ibumu. Katanya Ali, istighfar itu bukan apa kalau bahasanya sekarang, pemutihan dosa begitu. Begitu istighfar terus dosamu bersih. Tapi ada tiang-tiangnya. Jadi ketika kamu istighfar, pastikan tiang-tiangnya lengkap. Yang pertama memang menyesal. Yang kedua niat tidak mengulangi lagi.
Yang ketiga, kalau ada haknya orang lain yang ada di tanganmu, berikan. Yang keempat, kalau dalam dirimu masih tersisa mungkin masuk makanan haram, kalau bisa ratapi itu, bersihkan dan gusur itu dengan makanan halal sebanyak mungkin. Kemudian mujahadahlah, katanya Ali, sebagaimana engkau bersenang-senang dalam kemaksiatan, maka sekarang imbangi itu dengan susah payahmu dalam ketaatan. Baru kamu bisa mengklaim sudah istighfar yang benar. Jadi tidak sekedar di mulut. Nah, jadi itu di antara adabnya berdoa. Kemudian tidak berdoa yang isinya dosa. Ya Allah, semoga Engkau mengizinkan aku sama pacarku semalam saja ya Allah, dan tidak ada orang yang tahu, dan kita berdua selamat dari kerobohannya misalnya. Ya. Jangan berdoa untuk hal-hal yang dosa. Jadi karena akan memberatkan dirimu pada saatnya. Dan yang terakhir, istiqomah diulang. Kalau yang belum dikabulkan dan itu baik, ulanglah lagi, ulanglah lagi. Terus berulang. Itu adabnya orang berdoa. Terakhir, ini saya bawa ayat. Jangan lupa, satu-satunya tempat berdoa hanya Allah, tempat minta tolong hanya Allah. Kita sudah deklarasikan itu setiap hari melalui surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan dikhianati Fatihahmu dengan meminta pertolongan pada selain Allah. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Fa in fa'alta fa innaka idzam minadz zalimin. Janganlah engkau menyeru, janganlah engkau berdoa pada yang selain Allah, yang pasti tidak bisa memberi manfaat atau bahaya padamu. Kalau tetap saja engkau melakukan itu, maka engkau berarti termasuk orang yang zalim. Wa iyam saskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa wa iyuridka bi khairin fala radda li fadli. Kalau Allah memberikanmu mudarat, bahaya, maka tidak ada yang bisa membersihkannya kecuali Allah sendiri. Dan kalau Allah menginginkan kebaikan padamu, maka tidak ada yang bisa menolak keutamaannya. Yusibu bihi mayyasha'u min ibadih. Allah memberi musibah, memberi ujian pada hambanya yang dikehendaki. Cuma akhirnya wahuwal ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Maka jangan lupa, satu-satunya poros, pusat perhatian, pusat konsentrasi, fokus kita sehari-hari, hadirkan selalu Allah dalam hidupmu. Itulah hakikatnya doa. Oke, alhamdulillah, materi kita selesai malam hari ini tentang doa.